Pati yaitu Pamekarsari. Mungkin kita bisa tanya dengan Bapak dengan warga sekarang ini. Kenalan Bapak dengan siapa nih Bapak? Nama saya Pak Supat. Saya selaku marbot di sini masjid sini. Masjid apa Mbak? Abdullah. Masjid Abdullah ya. Abdullah. Masuk desa nopo niki Pak? Niki desa Muktisari, dukuh nggih. Desane Muktiarjo. Masuk perdukuhan. Berarti wonten pinten dukuhan mriki Mbak? Niki ketingale gangsal dukuhan. Nggih. Wonten Rendule, Tisari, Sekar Kurung, Mbang Sri. Niki Mbak kula ajeng menelusuri sejarah sejarah Tempati nggih aku Bupati-Pati nggih. Nggih menika Adipati Pamekarsari. Niki leres wonten Mbak nggih wonten. Wonten niki wonten panggih wonten leres niki. Tenggene Tisari bagian kidul. Tisari kidul nggih Mbak. Nggih. Ini cara yang saking mriki niki arah-arahe pundi niku? Nah saking mriki ne arah-arahe jalan lampah ngidul 100 meter mungkin jenengan belok kanan. Niku sak derenge gadah damel sak sampune. Sak derenge. Wonten mutikan alin ngoten nggih Mbak. Nggih. Nah teng mriku wonten tulisane nggih Mbak? Wonten tulisane. Nah menurut warga mriki niku Eyang Pamekarsari niku sinten Mbak? Sak ngertose tiyang mriki mau sak ngertose niku. Nah sak ngertose mriki niki sepundi nggih warga mriki niki rata-rata niku nek ngarani Pamekarsari niku tuwe estri. Niki lho nggih mboten ngertos sejarah-sejarah itu kok leres bukan mboten niku. Nggih kaya wonten nami sarine niku digawe. Nami sarine niku lho dong mestane niku Pamekarsari niku estri ngoten. Nggih, ngoten ana niki biasane ngerti kathok-kathoke ngoten nggih. Mungkin kawula niki wa izin ajeng menelusuri nggih. Jejak niku Eyang Pamekarsari niku. Niku mungkin teng catatan Eyang Raden Ngabdi Cokro Adiwikrama niku ditulis niku wonten tulisan Eyang Pamekarsari niku. Nggih, Eyang Pamekarsari. Nggih nyuwun izin kula Mbah nggih mangken kula. Nggih, niku ngaten kula berbincang-bincang dengan warga Muktiharjo Desa Tisari Kidul nggih yang ada jejak-jejak Eyang Pamekarsari yaitu Bupati-Pati antara tahun 1700-an. Kita akan meneruskan lagi. Nggih matur suwun nggih Mbah telepon. Nggih, nuwun sewu pun repotke jenengan. Nggih. Oke, para sahabat dan pencinta sejarah khususnya Kota Pati. Ini sudah sampai ke makam yang ada tulisannya Kanjeng Pangeran Raja Pamekarsari. Nggak bisa lihat dulu. Kita masuk ke dalam, biar lihat di dalam. Assalamualaikum. Ya, sahabat, ini adalah tulisan makam beliau yang warga sekitar sini dia diketahui sebagai Pangeran Pamekarsari, tapi dalam catatan yang ada Pamekarsari yaitu yang dinilai Raden Sunan Kuning itu makamnya di Ceylon, Sri Lanka. Tapi kenapa kok masyarakat di sini ini mengatakan beliau Pamekarsari? Untuk lebih jelasnya kita simak ulasan berikut. Adipati Pamekarsari. Pamekat dapat diartikan putus, sari yang berhubungan dengan kerajaan, yaitu kerajaan Mataram. Jadi Adipati Pamekarsari yaitu adipati-pati yang memutus hubungan dengan kerajaan Mataram. Masa kekuasaan Adipati Pamekarsari di Kadipaten Pati kira-kira tahun 1700 sampai 1807. Dimulai dari pertama Raden Adipati Mekarsari I
atau Raden Bagus Bewa yang dulu namanya Raden Mertokusumo, yang mempunyai 3 putra. 1. Raden Adipati Megatsari II. 2. Raden Ratu Kadipaten seorang putri. 3. Raden Wiratmejo I. Kita bahas Raden Adipati Megatsari II. Dalam catatan Raden Angabe Cokrohadiwikromo bahwa Raden Adipati Megatsari II juga pernah menjabat menjadi Bupati Pati yang juga disebut Pangeran Arya Megatsari, yang wafat setelah pulang dari Betawi di tahun 1745, dimakamkan di Kademakan Kudus. Tapi dalam catatan yang telah masyhur bahwa Adipati Pamegatsari II itu Pangeran Kuning atau Raden Mas Garendi. Kenapa disebut Pangeran Kuning? Karena ibu dari Mas Garendi itu seorang Cina yang menikah dengan Adipati Megatsari I. Dalam eranya Pangeran Kuning ini ada peristiwa yang sangat terkenal, yaitu geger Pacinan, yaitu pada tahun 1741 sampai 1743, yaitu perang antara orang Cina dibantu orang pribumi dengan VOC. Setelah kalah di Betawi, lalu orang-orang Cina lari ke timur sampai ke Pegunungan Kendeng Pati dan sampai ke Lasem, dan bersama masyarakat pribumi Raden Mas Garendi diangkat menjadi pemimpin. Tapi pada tahun 1743 Raden Mas Garendi tertangkap dan diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka. Kalau benar Raden Mas Garendi diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka, lalu siapa makam Megatsari II yang tertulis di desa Muktiharjo Dukuh Tisari? Menurut para teman-teman sejarah dari Pati, makam yang ada di desa Muktisari itu adalah makamnya Raden Mas Sugandi, adik tiri dari Raden Mas Garendi Sunan Kuning. Menurut sejarawan Pati, Adipati Megatsari I mendapat istri Triman dari Mataram, yaitu seorang Cina yang sudah hamil. Makanya anak yang lahir disebut Pangeran Kuning, yaitu Den Mas Garendi atau Sunan Amangkurat V, karena secara biologis aslinya putra Trah Mataram Amangkurat. Makanya terjadi pengangkatan belum menjadi pemimpin. Pada perang melawan VOC, beliau diangkat menjadi Sultan Mataram ing Pati oleh orang Cina dan pribumi orang Pati. Makanya di Kabupaten Pati ada desa Mataraman. Jadi Raden Mas Sugandi masih Trah Adipati Megatsari I, yaitu adik tiri dari Sunan Kuning Den Mas Garendi, beda ayah satu ibu. Setelah itu Bupati Pati dilanjutkan oleh setelah Adipati Megatsari II wafat dan tidak punya putra dan mengambil putra angkat anaknya, adiknya Raden Wiratmejo I, yaitu Raden Wiratmejo II yang menggantikan Adipati Pati dengan nama gelarnya Raden Adipati Megatsari III dan juga disebut Pangeran Arya Megatsari, menetapkan jadi bupati pada tahun kurang lebih 1750 Masehi. Setelah itu Bupati Pati dilanjutkan oleh putranya, yaitu Pangeran Arya Megatsari IV, tapi oleh Belanda dibuang ke Surabaya pada tahun kurang lebih 1807. Di Surabaya beliau Adipati Megatsari IV mempunyai putra Raden Temenggung Arya Megatsari V dan jadi Bupati Surabaya kurang lebih pada tahun 1815. Dan siapakah leluhur dari keluarga Adipati Pati Megatsari? Dalam catatan Raden Angabe Cokrohadiwikromo, sejarah keraton kasebut mangkene. Pangeran Sarengat yaiku kang anderek kundure ingkang sinuwun Kanjeng Sinuwun Amangkurat kalih marang ing Kertosuro nalika ana kraman Trunajaya. Pangeran Sarengat banjur ditandur dadi pangeran ana ing Kudus, banjur kasebut nama Pangeran Kudus.
Sejarah keraton menyebutkan Pangeran Sarengat yaitu yang ikut pulang Sinuwun Mangkurat II di Kertosuro ketika ada pemberontakan Trunojoyo. Pangeran Sarengat selanjutnya diangkat jadi pangeran di Kudus, maka beliau bergelar Pangeran Kudus. Jadi silsilah Adipati Megatsari dari Sunan Kudus Jaya Japar Sodik menurunkan putra Panembahan Kodi atau Pangeran Poncowati atau Pangeran Kudus yang ada di Demak makamnya, dan mempunyai putra Pangeran Demang, berputra Susuhunan Windun atau Pangeran Rajungan, berputra Pangeran Sarengat Susuhunan Kudus atau Pangeran Kudus, dan mempunyai putra Adipati Pati Raden Sumo Dipuro atau Pangeran Mas Jawi yang menjadi Bupati Pati kurang lebih pada tahun 1700, dan mempunyai putra Raden Adipati Megatsari I yaitu Raden Bagus Bewa atau Raden Mertokusumo, dan beliau mempunyai putra Raden Adipati Megatsari II atau Pangeran Kuning, dan selanjutnya Adipati Padi dipegang oleh Raden Adipati Megatsari III yaitu Raden Wiratmojo II keponakannya, dan dilanjutkan oleh Raden Adipati Megatsari IV atau Pangeran Arya Megatsari I. Dan selanjutnya beliau mempunyai putra Raden Adipati Megatsari V atau Pangeran Arya Megatsari II yang menjadi bupati di Surabaya. Itulah ulasan dan silsilah dari Trah Adipati Megatsari Bupati Pati. Salam sejarah, salam budaya, rahayu, rahayu.